Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share ke sebanyak mungkin teman, keluarga, sahabat, kolega, dan juga platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, dan juga grup-grup WhatsApp yang saya yakin banyak Anda miliki, supaya kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, edukasi, informasi di bidang finansial, investasi, pengembangan diri, dan pasar modal Indonesia. Bagi Anda yang sudah subscribe dan share, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Yuk kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini, Jumat tanggal 3 Juli 2020. Kalau kita lihat pasar modal Amerika hari ini, Dow Jones ditutup positif 0,36% di 25.827. Nasdaq ditutup positif 0,52% di 10.208. S&P 500 di 3.130 positif 0,45%, yang disebabkan karena membaiknya data pengangguran di Amerika, walaupun mendapat perlawanan yang cukup sengit dari data kasus baru di Amerika. Kemudian FTSE London mengalami kenaikan 1,34%, 6240. DAX Frankfurt mengalami kenaikan 2,84%, 12.609. CAC Prancis 2,49% di 5.049. Jadi market Eropa cenderung lebih kuat daripada market Amerika. Kemudian kalau kita lihat Telkom NYSE atau Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange, positif 3,4% di 3.263. EIDO ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika, positif 1,43% di 18,5. Jadi hari ini Anda bisa memperhatikan saham Telkom bila market memang menghijau. Kemudian dari saham-saham komoditi yang bisa Anda perhatikan, kita lihat sekarang oil atau WTI oil minyak 1,71% di 40,39. Gold positif 0,47% di 1787,70. Timah positif 0,42% di 18.860. Nikel positif 0,56% di 12.930. Batu bara Newcastle positif 1,93% di 52,60. Kemudian batu bara Rotterdam positif 2,2% di 51,05. CPO memantul positif 1,68%, 2361. Jadi dari segi komoditas Anda bisa memperhatikan saham oil, CPO, dan batu bara. Kemudian mari kita pindah sejenak ke market Asia. Kita lihat market Asia saat ini, Nikkei 225 yang baru saja dibuka positif 0,56% di 22.269,820. Sedangkan Dow Jones Future merah tipis 0,08% di 25.736. Sedangkan di XY atau dolar indeks juga merah tipis di 0,09% di 97.230. Lalu bagaimana market Indonesia hari ini? Kalau kita mengacu pada market regional Asia yang dibuka menghijau dan market Amerika yang hijau, kita mungkin condong mengatakan IHSG 50% ada kemungkinan menghijau. Kenapa kok cuma 50%? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, IHSG sudah rally 3 hari berturut-turut ditutup di zona hijau. Yang keempat, hari ini berarti kalau hijau berturut-turut, apakah bisa terjadi 4 hari berturut-turut hijau? Bisa saja. Pernah IHSG menghijau dan memerah lebih dari 10 hari, pernah. Jadi tidak ada yang mustahil di market. Cuman tekanannya adalah dari hari Jumat yang sering dikatakan sebagai hari sell off atau orang-orang yang membuang posisinya di hari Jumat untuk trading kembali pada hari Senin, karena tidak ingin uangnya mengendap di bursa atau tidak ingin kena bunga di bursa pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi ada dua faktor pemberatnya ada, dan juga faktor yang membantu mendorong juga ada. Jadi mari kita lihat apakah betul IHSG akan mampu kembali melanjutkan penguatan di hari keempat dan berlari kencang menembus resisten psikologis 5.000 ataupun angka resistennya di 5.180. Jadi
ada dua resisten ya, resisten psikologis 5.000 dan resisten angka resistennya sendiri. Jadi tetap sehat, tetap semangat, belajar terus untuk mengejar profit maksimal di pasar modal Indonesia. Jangan lupa buatlah selalu trading plan yang baik dan money management yang baik. Saksikan juga daftar pembagian dividen kami, market review dan rekomendasi untuk belajar bersama meraih profit maksimal.